Melalui media apa, Pak? Katakanlah, oh saya ternyata nggak tahu, saya tuh ternyata bisa ya, saya itu berkomunikasi sama diri saya sendiri. Kadang-kadang orang bilang begini, saya tuh bisa mengandalkan insting saya nih, Pak. Saya punya sixth sense loh, Pak. Nah, sixth sense itu sama nggak, Pak? Nah, dia harus bisa jelaskan sixth sense itu dia dapatkan secara visual, gambar, apa suara. Jadi sixth sense ini sesuatu yang bisa dijelaskan secara sains. Oh, yang muncul suara. Oke, saya berdialog dengan siapa? Unconscious saya. Seperti apa dialognya? Oh, oke, saya berdialog bahwa ada yang ngomong nih, pria atau wanita. Bisa dideskripsikan, bukan hal yang aneh, bukan. Hanya tidak tahu ilmunya. Oh iya. Nah, untuk mempelajari itu berarti ada step-stepnya ya, Pak? Sesederhana kayak kita ngobrol sama diri kita sendiri. Misalnya ya, ini di sebuah jalan, di tengah jalan, ada belok kiri, belok kanan. Kan kita nanya, kita belum tahu nih mau kemana gitu ya, kiri apa kanan ya. Selama ini kalau jalan ini selalu ke kiri, bahwa sadarnya Anda bilang kanan, nah kiri itu macet. Anda nggak dengerin suara itu ya, tadi ada yang bilang suara hati atau apa, nggak saya tidak mau menyebutnya suara hati, karena bisa keliru nanti. Anda masa ke kiri, waduh bener macet. Seandainya gue dengerin suara gue ke kanan, mungkin gue nggak macet gitu. Atau, nah jadi jadi dia kalau Profesor Fritz bilang gini, yang satu logik, yang satu emosi. Otak kiri, otak kanan itu, Pak? Bukan, conscious mind itu logik, unconscious mind itu emosi. Oke. Paradigma tersimpan di bawah sadar manusia. Bob Proctor mengatakan paradigm itu ada di sana, ada di bawah sadar manusia. Dia fix tertanam. Oke. Nah, ya. Jadi hanya manusia yang mempunyai conscious mind dan unconscious mind. Binatang hanya unconscious mind. Saya akan membacakan pertanyaan dari beberapa orang di sini, tapi saya tadi tertarik dengan kata-kata yang Pak Krishna sampaikan, bahwa paradigma itu ada di alam bawah sadar kita, betul ya Pak? Dan ternyata orang sangat sulit sekali untuk berubah, apakah karena paradigmanya memang belum dirubah? Jadi kacamata itu paradigma. Seorang yang pakai kacanya hijau, semua udah lihat hijau. Oke. Pandangnya dia ya akan sesuatu. Jadi kalau kita mau membenahi, Pak, mau membenahi yang dibilang dengan alam bawah sadar itu, mau kita perbaiki, mau kita bongkar, itu pertama adalah yang disentuh adalah paradigmanya dulu ya Pak? Ya terserah konteksnya. Jadi saya saya sering ngasih contoh ini bahwa Starbucks bukan menjual kopi, dan CEO-nya bilang confirm, we are not selling coffee. Kita menawarkan pelayanan apa, saya lupa lah ya ininya dia. Jadi kalau hari itu orang tahu bahwa ada kopi yang lebih murah, lebih enak dari Starbucks, tahu betul. Orang masih mau beli Starbucks. Hari itu misalnya Starbucks bilang, kita nggak ada tempat kayak gini, kebetulan rusak semua, yang ada seperti ini. Orang mungkin yang batal beli banyak sekali, karena dia nggak mau minum Starbucks dengan kayak gini. Kecuali ada cap Starbucksnya. Oke. Kontennya sama. Sama-sama kopi ya Pak, kontennya sama kopi. Konteksnya berbeda. Nah, jadi konteksnya berbeda. Nanti ada kaitannya mengapa perlu tahu mana konten, mana konteks gitu ya. Sip. Pak, ada satu pertanyaan yang bagus dari Pak Herman. Saya akan bacakan. Bagaimana kita bisa mengetahui passion kita yang sebenarnya? Hanya ke bawah sadaran. Berdiam diri misalnya. Terserah strateginya. Kalau saya menguji coba dengan berbagai macam strategi, kadang saya diam, tapi musik saya keras banget. Misalnya, kadang saya olahraga lari, tapi saya memang menunggu sebuah jawaban yang saya tanyakan ke bawah sadar saya. Muncul, saya stop sebentar, saya nulis dan sebagainya. Metodenya macam-macam. Ada orang perlu meditasi, berdiam diri. Ada orang hanya ingin meditasi untuk relaksasi, tenang doang. Ada yang menunggu, ada signal yang muncul.
Ya udah, saya signalnya buat bahan tulisan atau apa dan sebagainya, silakan aja. Lalu ya tanya, saya ada pekerjaan nih A, B, C. Tanya ke bawah sadar saya, mana yang paling passion, ada passion paling kuat. Tanya aja. Jadi kita bertanya sampai benar-benar yakin ini nih yang gue mau gitu ya Pak. Bawah sadar kalau memilih tanya, kita total percaya pada bawah sadar kita. Apapun yang kita lakukan asik banget. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Herman, tetapi kalau misalkan mungkin Bapak masih punya pertanyaan lain silakan diketikkan. Saya ke pertanyaan berikutnya dari Pak Budian Stahlau. Beliau menanyakan, bagaimana membedakan mana jawaban unconscious mind dengan mana jawaban yang bukan Pak? Jangan sampai jawaban yang terjawab itu memang merupakan sebuah keputusan atau jawaban yang memang saya inginkan dari awal. Jadi, pertanyaannya tadi itu menjawab pertanyaan dia sendiri tuh. perlu konfirmasi saya mau Pak. A. Kalau sudah tahu mau ke A, jangan tanya lagi. Tanya lagi, oke. Kalau Itu yang sering bikin orang ragu Pak. Ya misalnya oke, tujuan saya A, saya mau mengkonfirm. Oh bagus, mau mengkonfirm. Tapi saya percaya total, bahwa sadar saya bilang B, oke ini drop, that's it, secepat itu. Ya saya memang terlatih aja, oke saya tinggalin, saya ke B. Mudah-mudahan terjawab Pak Budian. Sering kali Pak, bahkan termasuk saya sendiri, kadang-kadang tuh dalam kehidupan sehari-hari, saya tuh udah punya nih jawabannya A, tapi saya merasa saya nggak yakin. Dan saya yakin banyak sekali orang-orang seperti saya akhirnya bertanya kepada orang lain Pak. Nah, pada saat bertanya kepada orang lain, belum tentu orang itu adalah orang yang tahu persis kan kondisinya saya. Sehingga memberikan jawaban-jawaban yang akhirnya tuh terkontaminasi dan saya jadi ragu. Nah, kira-kira Pak, apa bahayanya pada saat kita bertanya kepada seseorang yang ternyata memang belum tentu memberikan jawaban yang cocok sebenarnya atau yang sesuai dengan kita? Kalau saya sudah mempunyai perisai diri, saya tidak akan bertanya kepada orang lain untuk keputusan besar yang saya akan ambil. Saya harus tanya ke dalam diri sendiri. Ya, saya tanya dulu. Kalau dia oke, nggak ada yang merintang. Jadi kalau saya ngobrol sama teman-teman, misalnya Pak Istoto, itu sahabat saya sering diskusi, hanya diskusi. Bukan minta advice, hanya diskusi aja. Jadi saya kalau mau minta advice dan sebagainya, misalnya ada advice pun, saya tanya ke bawah sadar saya, oke, terima kasih, terima kasih masukannya, namun keputusannya tergantung saya sendiri. Oke. Hanya good banget ya. Mengkonfirm, ini bukan, no, oke. Tapi kalau kita bisa menguasai teknik self coaching ini begitu luar biasa ya. Baik, masih ada thank you untuk Bapak Ibu yang memberikan lope-lopenya. Saya mau membacakan Pak, ada pertanyaan dari Ibu ya, ini Ibu Yohani Mulyati. Bagaimana dengan firasat yang kuat? Misalnya saya mengalami kegelisahan 3 hari sebelum ayah saya meninggal. Saya sering mengalami firasat yang kuat. Apakah itu masuk ke alam bawah sadar? Nah, apapun. Firasat sebuah cara bawah sadar Anda berkomunikasi. Bila Anda melatihnya, firasat ini seperti signal yang muncul duluan sebelum sebuah event terjadi. Asik itu. Oke, itu kalau misalkan dilatih terus, itu akan menjadi sesuatu yang tajam ya Pak ya, maksudnya menjadi terasa terus, menjadi kompetensi baru Pak. Iya, soft skill. Iya. Oke. Ya, Bapak Ibu, welcome untuk yang barusan join, ada Pak Rudianto, lalu ada Ibu Bunda Yani, welcome back, tadi siang juga sudah ikut kita, dan sekarang ada lagi welcome back, lalu ada Bapak Sukamdi, Pak Iskandara, mungkin ada yang udah naik ke atas, saya nggak sempat baca semua, mohon maaf, sambil kita dengarkan musik dari Pak Krisna dulu sebentar ya, karena belajar itu kita perlu bahagia. Saya sambil mencari pertanyaan-pertanyaan lain ya. Oke. Baik. Wah, ini banyak jempol nih Pak. Luar biasa ya. Ada pertanyaan nih, satu lagi luar biasa dari Ibu Trisna ya. Dia bilang begini, bagaimana membedakan halu atau jawaban yang benar? Nah, kan kadang orang sering halu nih Pak.
sering Oke, mengalami makanya halu. perlu dilatih. Halu itu halusinasi. Ya, halusinasi, Pak. Halusinasi itu adalah hasil sebuah kreasi. Otak kanan tuh membangun suatu imajinasi. Ini hayalan nih. Mau sebutannya hayalan, halusinasi, imajinasi, visual construct hanya sebuah label. Nah, kalau halusinasi sebuah rancangan, sebuah memang konstruksi, visual konsep gambaran. Kalau memang kita sengaja bisa mendesainnya, bisa tidak kita sengaja, tapi kita memang menggambarkannya. Namun kalau suara dengan bawah sadar semakin sering dilatih, kita tahu bahwa ini unconscious yang ngasih signal. John Windom mengatakan bahwa mimpi pun seperti puisinya alam bawah sadar kepada Anda. Gitu. Orang bohong sama kita, dia cuma nanya ke bawah sadar, saya orang ini bohong nggak? Nanti bawah sadar kasih saya signal, yes, ya sudah, saya nggak perlu mengkonfirm ke orang itu. Saya yakin nih Pak, sebenarnya pasti ya. ini teman-teman yang sedang mendengarkan penuh dengan ketertarikan, tapi saya juga percaya teman-teman mungkin masih ada kebingungan, dan itu artinya bagus kan Pak kalau belajar dalam keadaan bingung Pak? Kenapa orang bisa bingung? Kebanyakan ikut seminar. Kebanyakan ikut seminar.